Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga sehat semuanya. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang jajar genjang. Tapi sebelum kita belajar tentang materi tersebut, ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan upaya pencegahan penyebaran coronavirus. Yang pertama, tetaplah belajar seperti biasa. Kalian bisa belajar melalui video yang Bapak buatkan ini. Bila ada hal yang tidak dipahami, anak-anak bisa menanyakan nantinya pada kolom yang Bapak sediakan dalam link soal. Mintalah bantu pada orang tua bila ada hal tidak kalian pahami. Anak-anak juga bisa belajar melalui berbagai sumber lainnya yang dapat diakses dari rumah masing-masing. Pesan Bapak yang kedua, tingkatkan ibadah, rajin mengerjakan salat wajib, salat sunnah seperti duha dan salat rawatib lainnya. Kemudian rajin membaca Al-Quran. Pesan yang ketiga, patuhi nasihat orang tua dan bantu kegiatan orang tua yang bisa kalian lakukan di rumah. Dan yang terakhir, sebagai upaya kita mencegah penyebaran virus corona, Bapak pesankan untuk rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun, kemudian biasakan perilaku hidup bersih, hindari bermain bebas di luar rumah, terutama bermain game online di warnet. Itu jangan dilakukan karena itu bisa berpotensi terhadap terjadinya penyebaran virus corona. Kemudian anak-anak sekalian, rajinlah berolahraga untuk menjaga stamina dan kesehatan tubuh anak-anak semuanya. Baik, itu pesan dari Bapak. Sekarang kita akan belajar tentang jajar genjang. Bapak ucapkan selamat menyaksikan pembelajaran berikut ini. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita akan mempelajari luas dan keliling bangun datar bagian keempat. Di bagian ini kita akan mempelajari jajar genjang. Indikator hasil belajar kita yang pertama menyebutkan ciri-ciri jajar genjang, kemudian yang kedua menghitung luas jajar genjang, tiga menghitung keliling jajar genjang, dan yang terakhir adalah menghitung panjang unsur jajar genjang jika diketahui luas atau kelilingnya. Baik anak-anak sekalian, perhatikan gambar jajar genjang berikut ini. Jajar genjang A, B, C, D memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, jajar genjang ini memiliki 4 sisi, di mana sisi-sisi yang berhadapan sama panjangnya. Untuk lebih jelasnya, coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Yang mana yang dimaksud dengan sisi-sisi yang berhadapan? Ya, sisinya adalah AB dengan sisi CD, itu saling berhadapan, maka ukurannya sama panjang. Kemudian yang mana lagi? Ya, berikutnya adalah sisi BC dengan sisi AD, juga saling berhadapan, maka panjang sisi BC dengan sisi AD panjangnya adalah sama. Nah, itu dia ciri-ciri pertama dari jajar genjang, yaitu memiliki 4 sisi yang berhadapan sama panjangnya. Kemudian kita lanjutkan, ciri-ciri yang kedua dari jajar genjang adalah mempunyai 4 sudut yang berhadapan sama besar. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, sudut A berhadapan dengan sudut C. Jadi besar sudut A sama dengan besar sudut C. Selanjutnya, sudut B berhadapan dengan sudut D, maka besar sudut AB sama dengan besar sudut D. Oke, selanjutnya kita lihat kembali ciri-ciri jajar genjang yang selanjutnya. Yang ketiga, yaitu memiliki 2 sudut tumpul dan 2 sudut lancip. Nah, sudut A dengan sudut C yang saling berhadapan besarnya sama, ini merupakan sudut lancip. Kemudian sudut B dengan sudut D yang besarnya sama, ini merupakan sudut tumpul. Jadi pengertian dari sudut lancip adalah sudut yang besarnya atau ukurannya kecil dari 90 derajat. Sementara sudut tumpul adalah sudut yang besar atau ukurannya lebih dari 90 derajat. Baik anak-anak sekalian, kita sudah melihat ciri-ciri jajar genjang. Jadi sebagai kesimpulan dari ciri-ciri jajar genjang, pertama memiliki 4 sisi,
sisi-sisi yang berhadapan sama panjang, kemudian mempunyai 4 sudut, sudut-sudut yang berhadapan sama besar, dan yang terakhir memiliki 2 sudut tumpul dan 2 sudut lancip. Berikutnya kita akan mempelajari bagaimana menghitung luas jajar genjang. Perhatikan kembali gambar berikut ini. Nah, untuk menghitung luas jajar genjang, kita lakukan dengan cara mengalihkan alas dengan tinggi. Mana alasnya? Alasnya adalah A, B, atau boleh juga C ke D. Itu merupakan alas. Kemudian tingginya adalah D ke A. Ini merupakan tinggi jajar genjang. Berikutnya ketiga, kita akan menghitung keliling jajar genjang. Nah, untuk menghitung keliling jajar genjang dapat kita lakukan dengan menjumlahkan semua panjang sisi-sisi dari jajar genjang. Baik, Bapak akan tampilkan animasinya. Untuk menghitung keliling jajar genjang, sisi AB ditambahkan dengan sisi BC, kemudian ditambahkan dengan sisi CD, dan ditambahkan dengan yang terakhir sisi DA atau sisi AD. Baik, kita akan melihat contoh soal. Nomor 1, ada gambar jajar genjang ABCD dengan panjang AB 10 cm, kemudian panjang sisi BC 5 cm, dan tinggi jajar genjang 4 cm. Nah, hitung luas dan keliling jajar genjang. Jadi untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama kita akan menghitung luas jajar genjang sama dengan alas dikali tinggi. Alasnya berukuran 10 cm dan tingginya berukuran 4 cm. Jadi tinggi di sini perlu diperjelas, tinggi jajar genjang di sini bukan 5 cm. 5 cm itu adalah panjang sisi miring dari jajar genjang, sedangkan tinggi jajar genjang adalah 4 cm. Nah, hasil perkalian 10 cm dikali 4 cm sama dengan 40 cm persegi. Kita lanjutkan menghitung keliling. Untuk keliling jajar genjang diperoleh dengan cara menjumlahkan semua panjang sisi-sisi dari jajar genjang. Jadi sisi-sisi jajar genjang adalah AB ditambah dengan BC, ditambah dengan CD, dan ditambah dengan AD. Nah, untuk AB sudah diketahui 10 cm, BC 5 cm, CD 10 cm, dan AD 5 cm. Jadi hasil hitung keliling jajar genjang kita peroleh 30 cm. Sebagai kesimpulannya, jadi luas jajar genjang adalah 40 cm persegi dan keliling jajar genjang 30 cm. Kita lanjutkan untuk contoh soal yang kedua. Pada gambar jajar genjang ABCD diketahui alas AB-nya 12 cm, sementara tinggi masih belum diketahui. Diketahui luas jajar genjang adalah 120 cm persegi. Tentukan tinggi jajar genjang. Oke, anak-anak sekalian, penyelesaiannya dapat kita lakukan sebagai berikut. Jadi kita tuliskan luas jajar genjang sama dengan alas dikali tinggi. Yang akan kita cari adalah tinggi. Jadi tinggi ini Bapak warnai dengan warna merah sebagai tanda ini yang akan kita cari nilainya. Nah, luas jajar genjang sudah diketahui yaitu 120 cm persegi, sama dengan alasnya adalah 12 cm lalu dikalikan dengan tinggi. Jadi untuk memperoleh tinggi sama dengan 120 cm persegi dibagikan dengan 12. Ya, hasilnya adalah 10 cm. Jadi kesimpulannya tinggi jajar genjang adalah 10 cm. Kita lanjutkan penjelasan lanjutan. 120 cm sama dengan 12 cm dikali tinggi. Nah, sering terjadi kekeliruan atau ketidakpahaman bagaimana mencari tinggi atau mengapa tinggi harus 120 cm dibagikan dengan 12 cm.
Baik, Bapak akan jelaskan animasinya, coba diperhatikan. 120 cm persegi, kita hilangkan saja dulu simbol atau lambang atau satuan dari panjang dan luas. 120 sama dengan 12 dikali T. Nah, berapa nilai T? Nilai T adalah 10. Nah, sebagai contoh sederhana, misalnya saja 8 sama dengan 4 dikali A. Nah, berapa nilai A? Ya, nilai A kita peroleh 2. Ya, karena 8 sama dengan 4 dikali 2. Nah, hanya saja 2-nya tidak ditulis, tapi dibuat dengan huruf. Lalu diminta untuk mencarikan berapa nilai A. Contoh lainnya, 10 sama dengan 5 kali B. Berapakah nilai B? Ya, nilai B adalah 2, karena 10 sama dengan 5 dikali 2. Nah, demikian juga dengan contoh ini, 120 sama dengan 12 dikali T. Berapa nilai T? Ya, nilai T adalah 10. Nah, lalu bagaimana cara memperoleh nilai T sama dengan 10? Nah, berikut penjelasannya. Jadi kedua ruas dibagikan dengan 12. Kedua ruas maksudnya ruas pertama adalah 120 dan ruas kedua adalah 12 dikali T. Nah, sehingga jadinya seperti ini. 120 dibagi 12 sama dengan 12 kali T dibagi 12. Nah, mungkin tanda tanya di anak-anak, mengapa harus dibagikan dengan 12? Ya, ini tujuannya adalah untuk menghilangkan 12. Jadi kalau 12 dibagikan dengan 12, nanti hasilnya adalah 1. Ya, coba kita perhatikan. Oke, 120 dibagi 12 menghasilkan 10. Kemudian 12 dibagi 12 menghasilkan 1. Sedangkan T tetap dituliskan. Jadi 10 sama dengan 1 dikali T. Nah, maka 10 sama dengan T atau T sama dengan 10. Nah, ini hanya sekedar penjelasan lanjutan untuk menjelaskan bagaimana cara memperoleh tinggi pada soal 120 cm persegi sama dengan 12 cm kali T. Nah, bagaimana menghitung tinggi? Maka inilah penjelasan yang sudah Bapak jelaskan. Berikutnya kita berlanjut ke soal nomor 3. Ada sebuah jajar genjang ABCD. Nah, jajar genjang ini diketahui panjang alas AB sama dengan 12 cm. Nah, soalnya diketahui keliling jajar genjang 44 cm. Tentukan panjang sisi miring jajar genjang pada gambar di samping. Jadi, panjang sisi miring pada jajar genjang di samping adalah BC atau satu lagi AD. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita akan lihat penyelesaiannya. Nah, untuk menghitung keliling sama dengan sisi dari AB ditambahkan dengan sisi BC, lalu ditambahkan dengan sisi CD, kemudian ditambahkan juga dengan sisi AD. Nah, sampai di sini, sisi AB dengan sisi CD itu memiliki ukuran yang sama panjang, karena sisi ini saling berhadapan. Nah, jadi kelilingnya kita gantikan dengan angka 44 cm sama dengan AB-nya 12 cm, BC adalah sisi yang belum diketahui, jadi tetap dituliskan BC, lalu ditambahkan dengan 12 cm CD, panjang sisi CD adalah 12 cm, dan ditambahkan lagi dengan sisi AD. AD ini tidak diketahui ukurannya, jadi tetap dituliskan dengan simbolnya. Berikutnya, 44 cm sama dengan AB dan CD yang sama-sama sudah diketahui, yaitu 12 cm, dijumlahkan. Jadi 12 cm ditambah 12 cm sama dengan 24 cm. Adapun BC dengan AD belum diketahui, jadi dituliskan bentuknya seperti yang anak-anak perhatikan di layar. Selanjutnya, karena panjang sisi BC sama dengan panjang sisi AD,
Ingat, BC ini berhadapan dengan AD. Jadi panjang sisi BC sama dengan panjang sisi AD. Maka BC sama dengan AD sama dengan sama-sama sisi miring. Oleh sebab itu anak-anak sekalian, jadi 44 cm sama dengan 24 cm ditambah BC ditambah AD. 44 cm sama dengan 24 ditambah BC sebagai sisi miring, AD juga sebagai sisi miring. Jadi 44 cm sama dengan 24 cm ditambah 2 buah sisi miring. Dari mana 2 buah sisi miring? Ya, 2 buah sisi miring berasal dari sisi miring ditambah sisi miring. Jumlahnya 2 buah sisi miring. Nah, selanjutnya kita ubah posisinya. Kalau tadi di sebelah kiri posisinya 44 cm sama dengan 24 cm ditambah 2 buah sisi miring. Nah, sekarang kita ubah. 24 cm ditambah 2 buah sisi miring sama dengan 44 cm. Nah, kita mau mencari ukuran dari 2 buah sisi miring. Jadi 2 buah sisi miring sama dengan 44 cm dikurangi dengan 24 cm. Nah, kita dapatkan hasil 2 buah sisi miring sama dengan 20 cm. Yang akan kita cari adalah 1 buah sisi miring. Jadi, untuk menghitung 1 buah sisi miringnya saja sama dengan 20 cm dibagikan 2. Hasilnya adalah 10. Oleh sebab itu, kesimpulannya, panjang sisi miring pada jajar genjang di samping adalah 10 cm. Ada alternatif lain yang mungkin bisa membantu anak-anak untuk memahami penjelasan sebelumnya. Coba anak-anak perhatikan gambar jajar genjang ini. Sisi AB dengan sisi CD saling berhadapan. Ukurannya sama panjang, yaitu sama-sama 12 cm. Adapun sisi BC dengan sisi AD juga sama-sama berhadapan dan panjangnya belum diketahui. Nah, untuk menghitung keliling, kita lakukan dengan cara menjumlahkan panjang semua sisi, yaitu sisi AB ditambah dengan BC ditambah CD ditambah AD. Dari soal sudah diketahui keliling, jadi kelilingnya adalah 44 cm. Nah, sementara jumlah panjang semua sisi yang diketahui hanya sisi AB dengan sisi CD. Oleh karena itu, yang sudah diketahui sisi AB dengan sisi CD dijumlahkan. 12 cm ditambah 12 cm hasilnya adalah 24 cm. Ditambah lagi dengan 2 buah sisi yang sama yang belum diketahui ukurannya. Ya, yang mana sisinya itu? Ya, sisinya itu adalah sisi BC dengan sisi AD. Jadi 44 cm itu sama dengan 24 cm ditambah dengan 20 cm. Mengapa harus 20 cm? Ya, logikanya seperti ini. 44 itu sama dengan 24 ditambah berapa? Ya, ditambahkan dengan 20 tentunya. Nah, jadi 44 cm sama dengan 24 cm ditambah 20 cm. Nah, jadi 2 sisi yang sama yang belum diketahui ternyata panjangnya 20. Ya, 2 sisi yang sama. Ingat penekanannya, 2 sisi yang sama. Panjangnya 20 cm. Ya, jumlah panjangnya 20 cm. Artinya, satu sisi saja panjangnya adalah 10 cm. Nah, berikutnya kita punya gambar seperti ini. Ya, AB dengan CD sama-sama 12 cm, lalu BC dengan AD sama-sama 10 cm. Buktikan saja bahwa kelilingnya itu kalau dijumlahkan menghasilkan 44 cm. Yuk, ayo kita buktikan. 12 ya, sisi AB 12 tambah sisi BC 10 tambah sisi CD 12
tambah sisi AD 10 cm ya. Nah, 12 ditambah 10, lalu ditambahkan 12, lalu ditambahkan lagi dengan 10. Nah, hasilnya sama dengan 44 cm. Nah, demikianlah pemaparan materi tentang jajar genjang. Sekarang anak-anak bisa mengerjakan tugas secara mandiri melalui link yang Bapak sediakan di bawah ini. Akhirnya Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat, semoga sukses. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.